Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Nusrianti Rara dengan NIM 24602007. Sini saya akan membahas sedikit tentang pasar monopoli, konsep dan pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk struktur pasar di mana hanya terdapat suatu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran terhadap suatu jenis barang atau jasa tertentu yang tidak memiliki substitusi dekat. Dalam kondisi ini, produsen menjadi salah satu pihak yang menentukan harga dan jumlah barang yang akan dijual di pasar. Konsumen tidak memiliki pihak lain selain membeli dari produsen tersebut. Monopoli dapat terjadi secara alami maupun karena kebijakan pemerintah. Dalam pasar monopoli, perusahaan biasanya memperoleh keuntungan yang sangat besar karena minimnya atau bahkan tidak adanya persaingan. Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah kombinasi total produsen dalam menentukan struktur pasar, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Yang kedua, perbedaan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli sangat berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual yang menjual produk serupa. Dalam pasar monopoli, produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena tidak ada persaingan dan barang yang dijual tidak memiliki pengganti dekat. Sementara itu, dalam pasar persaingan sempurna, produsen tidak memiliki kekuasaan menentukan harga karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan produksi yang ditawarkan bersifat homogen. Selain itu, hambatan masuk pasar dan pada monopoli sangat tinggi, baik karena regulasi biaya awal yang besar maupun penguasa teknologi. Sebaliknya, dalam pasar persaingan sempurna, hambatan masuk sangat rendah, bahkan hampir tidak ada sehingga apapun yang bisa menjadi produsen baru. Yang kedua, contoh umum pasar monopoli. Pasar monopoli dapat ditentukan dalam beberapa faktor penting di suatu negara. Indonesia salah satunya. Contoh yang jelas adalah perusahaan listrik negara atau PLN yang merupakan salah satu penyediaan layanan listrik bagi masyarakat. Karena itu, ada perusahaan lain yang menyediakan layanan serupa dalam skala nasional. PLN termasuk dalam kategori monopoli. Contohnya lainnya adalah PT Kereta Api Indonesia yaitu KAI yang memonopoli layanan transportasi kereta api di Indonesia. Selain itu, beberapa perusahaan air daerah atau PDAM juga memonopolikan distribusi air bersih di wilayah tertentu. Secara global, Microsoft pernah menjadi contoh pasar monopoli dalam industri perangkat lunak komputer. Karena dominasi sistem operasi Windows, perusahaan ini menguasai sebagai besar pasar dapat memiliki pengaruh besar terhadap harga serta pengembangan produk perangkat lunak. Bagian B, ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki karakteristik yang membedakan dari bentuk pasar lainnya.
Ciri-ciri ini menunjukkan beberapa dominal posisi produsen dalam proses monopoli dan bagaimana struktur ini mempengaruhi interaksi antara produsen dan konsumen. Adapun ciri-ciri utama pasar monopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu penjual atau produsen. Dalam pasar monopoli, hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu jenis barang atau jasa. Produsen ini menjadi salah satu pihak yang menyediakan produk tersebut, sehingga tidak ada alternatif bagi konsumen selain membeli dari produsen tersebut. Keberadaan satu penjual inilah yang menjadi pasar monopoli sebagai struktur pasar yang unik. Yang kedua, tidak ada barang pengganti dekat. Produk yang dijual dalam pasar monopoli tidak memiliki barang substitusi yang dekat. Artinya konsumen tidak memiliki pihak lain jika ingin mendapatkan produk tersebut. Ketidakhadiran produk pengganti ini menyebabkan konsumen terpaksa membeli dari produsen monopoli. Bahkan tidak harga yang ditetapkan tinggi. Yang ketiga, hambatan masuk yang tinggi. Pasar monopoli ditandai oleh adanya penghambat masuk yang tinggi bagi perusahaan baru. Hambatan ini dapat berupa hak paten, penguasa teknologi, lisensi dari pemerintah, atau kebutuhan modal yang sangat besar. Hambatan-hambatan ini membuat sulit bagi pesaing baru untuk masuk dan bersaing di pasar, sehingga pasar monopolis dapat mempertahankan posisinya dan dalam jangka panjang. Yang keempat, produsen sebagai penentu harga. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar, dalam pasar monopoli produsen memiliki kekuasaan untuk menentukan harga karena tidak ada persaingan. Produsen bebas menentukan harga sesuai keinginan, tentu dengan tetap pertimbangkan daya beli konsumen agar produknya tetap terjual. Yang kelima, informasi tidak sempurna. Pasar monopoli umumnya ditandai dengan asimetri informasi antara produsen dan konsumen. Konsumen sering kali tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai harga, kualitas, atau pilihan lain karena memang tidak ada, sehingga produsen dapat memanfaatkan situasi ini untuk menetapkan kebijakan harga atau produksi yang menguntungkan diri. Bagian C, menentukan bentuk-bentuk monopoli. Pasar monopoli dapat terbentuk melalui berbagai mekanisme baik secara alami maupun mekanisme intervensi atau perlindungan hukum. Setiap bentuk monopoli memiliki dasar pembentukan dan karakter tersendiri yang membedakan satu sama lain. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli alamiah atau natural monopoli. Monopoli alamiah terjadi jika suatu perusahaan dapat menyediakan seluruh kebutuhan pasar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika ada beberapa perusahaan yang bersaing. Hal ini biasanya disebabkan oleh skala ekonomi yang sangat besar, di mana biasa produksi per unit akan semakin rendah seiring dengan peringkat jumlah produksi. Contoh dari monopoli alamiah adalah perusahaan distribusi listrik dan air seperti PLN dan PDAM, karena lebih efisien jika salah satu perusahaan mengolah seluruh jaringan distribusi. Yang kedua, monopoli legal atau pemerintah. Monopoli legal adalah monopoli yang dibentuk secara sah oleh pemerintah melalui pemberian izin khususnya atau regulasi tertentu.
Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada menjalankan kegiatan usaha di sektor tertentu. Tujuan dari monopoli legal untuk menjamin ketersediaan layanan publik atau menjaga kepentingan nasional. Contohnya adalah PT Pos Indonesia yang sempat memonopolikan layanan pengiriman secara resmi di Indonesia. Yang ketiga, monopoli karena penguasa teknologi atau hak cipta. Untuk monopoli ini terjadi ketika satu pemerintah memiliki keuntungan teknologi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya, atau ketika perusahaan tersebut memegang hak paten atau hak cipta atas produk tertentu. Dengan hak eksklusif tersebut, perusahaan dapat menjadi salah satunya produsen yang berhak memonopolikan dan menjual produk tersebut selama jangka waktu tertentu. Contohnya adalah perusahaan farmasi yang memiliki paten atas obat tertentu dan berhak menjualnya tanpa persaingan. Yang keempat, monopoli karena skala ekonomi. Monopoli juga dapat terbentuk ketika satu perusahaan mencapai skala ekonomi besar yang tidak dapat ditandingi oleh perusahaan baru. Dalam hal ini, perusahaan monopoli mampu memproduksi barang dengan biaya jauh dari rendah dibandingkan persaingan potensial, sehingga persaingan sulit masuk dan bertahan di pasar. Monopoli ini sering beririsan dengan monopoli alamiah, namun lebih menekankan pada keunggulan efisien biaya. Bagian D, penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, mekanisme penentuan harga atau output berbeda secara fundamental dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, karena hanya ada satu produsen, di mana pasar perusahaan monopoli memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan kombinasi harga dan jumlah output yang akan diproduksi agar menghasilkan keuntungan maksimal. Beberapa konsep penting dalam penentuan harga dan output monopoli dijelaskan sebagai berikut. Kurva permintaan dan pendapatan monopoli. Dalam pasar monopoli, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan adalah kurva permintaan pasar itu sendiri yang memiliki kemiringan negatif. Artinya, untuk menjual lebih banyak produk, produsen harus menurunkan harga. Hanya ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana produsen bersifat dan menghadapi kurva permintaan yang horizontal karena kurva permintaan menurun, pendapatan marginal selalu lebih kecil daripada harga pendapatan atau P pada setiap tingkat output kecuali pada unit pertama. Ini disebabkan oleh faktor bahwa untuk menjual tambahan atau unit barang, perusahaan harus menurunkan harga untuk semua unit yang terjual, bukan hanya pada unit tambahan tersebut. Kurva permintaan atau AR. Dalam monopoli hanya satu penjualan yang menguasai seluruh pasar. Kurva adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah, artinya untuk menjual lebih banyak perusahaan harus menurunkan harga. Berikut adalah gambar asli kurva permintaan atau AR dan pendapatan marginal atau MR dalam pasar monopoli. Garis biru permintaan AR kurang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Garis merah putus-putus kurva pendapatan marginal atau MR juga menurun tetapi lebih curam dari AR.
Kurva permintaan ini diidentifikasi dengan kurva rata-rata penerimaan atau AR. Yang kedua, kurva pendapatan total atau TR. Harga TR sama dengan harga kali kuantitas. TR sama dengan P kali Q. TR naik saat kuantitas naik, tetapi setelah di titik tertentu TR biasa menurun jika penurunan harga terlalu drastis. Yang ketiga, kurva pendapatan margin atau MR. Kurva MR tambahan pendapatan dari menjual satu unit barang lagi. Dalam pasar monopoli, MR selalu di bawah kurva AR karena untuk menjual tambahan barang harga harus diturunkan untuk seluruh unit yang dijual. MR biasa bernilai negatif jika penurunan harga menyebabkan total revenue menurun. Yang kedua, hubungan antara MR, MC, dan output. Produsen monopoli akan memproduksi barang pada tingkat output di mana pendapatan margin atau MR sama dengan biaya margin close out atau MC. Titik inilah yang dianggap sebagai tingkat output optimal bagi produsen karena akan memaksimalkan laba. Namun demikian tidak seperti pasar persaingan sempurna. Harga ditetapkan oleh monopolis tidak berada pada titik MC, melainkan pada harga tertinggi yang masih dapat diterima konsumen. Pada kurva permintaan untuk output tersebut, ini berarti hanya lebih tinggi dari biaya margin dan terjadi efisien yang hilang dalam sistem ini. Yang ketiga, keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli lebih meraih keuntungan ekonomi yang sangat besar atau supernormal profit karena tidak adanya persaingan karena hambatan masuk yang tinggi. Keuntungan ini dapat bertahan dalam jangka panjang karena perusahaan lain tidak dapat masuk ke pasar dan menciptakan persaingan. Perbedaan dengan persaingan sempurna di mana laba jangka panjang cenderung normal karena masuk persaingan dalam pasar monopoli. Keuntungan abnormal biasa tetap berlangsung dalam hambatan masuk laba tetap ada. Bagian E, dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar. Keberadaan pasar monopoli bawa berbagai dampak terhadap konsumen maupun terhadap mekanisme pasar secara keseluruhan. Dampak ini bisa bersifat positif, namun umumnya lebih banyak menimbulkan efek negatif jika tidak diawasi dengan baik oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa dampak utama pasar monopoli. Yang pertama, efisien dan ketidakefisien pasar. Dalam pasar monopoli, efisien alokatif sering tidak tercapai karena produsen menetap harga yang lebih tinggi dan produksi output yang lebih rendah dibanding pasar persaingan. Bisa dilakukan berdasarkan lokasi, waktu pembelian, atau kemampuan membayar. Praktik ini sering kali dianggap tidak adil karena konsumen dengan daya beli rendah lebih dirugikan. Meskipun dalam beberapa kasus diskriminasi harga juga dapat meningkatkan total surplus konsumen dan produsen. Yang ketiga, kerugian konsumen. Direct loss adalah hilangnya kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh
harga tinggi dan output rendah dalam pasar monopoli. Karena harga yang ditetapkan lebih tinggi daripada biaya marginal, sebagai konsumen yang bersedia membeli produk dengan harga lebih rendah tidak bisa mendapatkan produk tersebut, akibat terjadi kehilangnya manfaat ekonomi yang seharusnya bisa diperoleh baik oleh konsumen maupun produsen. 4. Dampak sosial dan ekonomi. Secara sosial ekonomi, pasar monopoli dapat menimbulkan ketimbangan pendapat antara produsen dan konsumen. Keuntungan besar diperoleh monopoli dapat membesar kesenjangan sosial. Sebagai itu, pasar monopoli juga dapat menghambat inovasi karena tidak adanya tekanan dari persaingan. Produsen menjadi kurang terdorongnya untuk meningkatkan kualitas produk atau menurunnya harga karena tidak ada alternatif lain bagi konsumen. Bagian F. Kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Monopoli yang tidak dikendalikan dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kekuatan pasar yang terlalu dominan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen, menciptakan efisien ekonomi, dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Yang pertama, regulasi dan pengawasan. Regulasi merupakan langkah pemerintah untuk mengatur perilaku perusahaan monopoli, terutama dan menentukan harga, kualitas produk, dan distribusi. Pemerintah biasa melakukan regulasi terhadap monopoli alamiah seperti perusahaan listrik, air, dan transportasi publik, di mana keberadaan suatu perusahaan lebih efisien dibandingkan adanya banyak persaingan. Melalui lembaga pengawasan seperti badan pemerintah menerapkan tertib yang wajar, standar layanan, serta kewajiban sosial perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk merugikan konsumen. Yang kedua, hukum anti monopoli. Antitrust law atau hukum anti monopoli bertujuan untuk mencegah praktik usaha yang tidak sehat, seperti gabungan usaha yang menghilang pesaing, perjanjian harga antara pelaku usaha dan penyalahguna posisi domestik. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan pengawasan dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yaitu KPU. KPU berwenang memberi saksi alternatif, menyelidiki pelanggaran, dan memberi rekomendasi kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, nasionalisme atau intervensi pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat melakukan nasionalis, yaitu pengambilan ahli kepemilikan perusahaan monopoli, terutama jika perusahaan tersebut menguasai sektor vital atau mengangkut kepentingan masyarakat luas. Contohnya adalah nasionalisme perusahaan migas, listrik, dan air. Selain nasionalis, bentuk intervensi lainnya dapat berupa penyelidikan subsidi, pembatasan laba, pembentukan BUMN sebagai pesaing, dan penetapan harga maksimal atau minimum. Tujuannya adalah menimbangkan antara kepentingan bisnis dan perlindungan publik. G. Studi kasus atau contoh nyata monopoli. Untuk memahami secara lebih konkret penerapan monopoli dalam kehidupan nyata, penting untuk melihat beberapa contoh perusahaan atau sektor yang pernah atau masih menjalankan praktik monopoli, baik di Indonesia maupun secara global. Monopoli bisa terjadi secara legal karena regulasi pemerintah atau berkembang secara alami
karena keunggulan teknologi dan efisien. Yang pertama, contoh perusahaan monopoli Indonesia. A. PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara. PLN adalah contoh monopoli ilmiah di Indonesia yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik ke seluruh pelosok negeri. Mengingatkan sektor kelistrikan membutuhkan investasi infrastruktur yang sangat besar dan tidak efisien bila dikelola oleh pihak PLN. Diberikan wewenang oleh negara untuk menjadi salah satunya penyedia utama listrik di Indonesia. Pemerintah mengatur tertib listrik dan kualitas pelayanan melalui Lembaga Pengaturan Energi. Yang kedua, Perum Bulog atau Badan Usaha Logistik. Bulog pernah memilih monopoli dalam pengadaan dan distribusi beras serta badan pangan pokok lainnya untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Walaupun saat ini fungsi sudah lebih terbuka dan bersifat kolektif, Bulog tetap memainkan peran besar dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan. Strategi Nasional. Bagian C. PT KAI Kereta Api Indonesia. PT KAI merupakan salah satu perusahaan yang mengelola transportasi kereta api, penumpang, dan barang di Indonesia. Keberadaan didukung oleh hak monopoli secara hukum karena berkaitan dengan keselamatan dan efisien dalam pengelolaan jalur rel kereta api yang tidak dipakai bersama oleh banyak operator. Dua contoh monopoli global. Bagian A. Microsoft. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, Microsoft dianggap memiliki monopoli dalam sistem operasi komputer. Peran melalui produknya Windows Dominus ini mengakibatkan perusahaan menghadapi berbagai gugaan antivirus, terutama di Amerika Serikat dan Uni Eropa, karena persulit persaingan seperti dengan Java menginstalasi browser internet ke sistem operasi Windows. Debris industri berlian. Selama menghadapi abad ke menguasai lebih dari 80% berlian dunia, mereka berhasil memonopolikan industri ini melalui kontrol ketat atas pemasok distribusi berlian. Namun doktrin ini melakukan setelah muncul persaingan baru dan adanya tekanan dari regulat dan global membuka pasar C global dalam beberapa layanan digital. Global saat ini mendominasikan pasar pencarian internet global dan pengiklanan digital, sehingga dianggap sebagai perusahaan monopoli digital. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan negara genera Uni Eropa, Google sedang diselidiki, bahkan dikenal dengan denda karena dugaan praktik anti persaingan dan penyalahgunaan domisili.